Riley hanya mampu menatap punggung Liam yang menghilang di susut sana, sementara dia segera mengikuti langkah kaki Franz untuk keluar dari dalam markas ini. Mereka tidak akan hanya beraksi berdua saja, tapi juga bersama 6 rekan yang lain. Menggunakan setelan baju berwarna hitam, mereka semua keluar dari mansion tersebut dengan langkah kaki tegap, penuh percaya diri seolah tak memiliki dosa. Padahal apa yang akan mereka lakukan setelah ini adalah sebuah kejahatan. Riley ada di tengah-tengah kawanan mafia itu, membuatnya tak ada beda dengan mereka. Riley bahkan memeriksa pula pisau tajam yang tersimpan rapi di kakinya. Ini adalah misi pertama yang Riley lakukan, maka dia akan bertindak sebaik mungkin untuk mendapatkan muka di hadapan yang lain, terutama Liam. Aku harus mendapatkan kepercayaan pria itu, sebelum menghancurkannya. Batin Riley. Setiap hari tujuan di dalam hidupnya selalu berubah-ubah. Sampai saat ini dia bukan hanya ingin kabur dari Black Venom, tapi juga menghancurkannya. Tak peduli meski selama ini semua orang sebenarnya memperlakukan dia dengan baik, tapi tetap saja, Black Venom adalah tanda kejahatan. Sesuai rencana, kita semua akan langsung masuk dari depan, ucap Franz, dia yang jadi pemimpin di sana. Aku yang akan memimpin langkah, balas Riley. Semua orang tersenyum mendengar kalimat itu, senyum yang terlihat meremehkan. Lakukanlah, jawab Franz pula, dia pun menatap remeh. Setelah menggunakan masker dan topi hitam sebagai penutup wajah, mereka semua segera keluar dari mobil van berwarna hitam tersebut. Saat itu mereka beraksi di malam hari, tepatnya jam 10 malam. Dengan mudahnya mereka semua memanjat pagar tinggi di rumah mewah tersebut, layaknya kawanan laba-laba hingga berhasil masuk ke dalam sana. Riley benar-benar memimpin langkah, menghadapi lawan pertama di depan sana, beberapa penjaga keamanan. Hei! Siapa kalian? Pekik penjaga itu, namun bukannya berlari menjauh, Riley justru berlari mendekati dan kemudian memberikan tendangan secepat kilat hingga tak disadari oleh penjaga itu. Bug! Pergerakan Riley sangat cepat, bahkan sampai membuat anggota Black Venom tercengang. Wah! Dansel salah satu anggota sampai bertepuk tangan, layaknya melihat sebuah pertunjukan. Bug! 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 Riley berhasil melumpuhkan keempat penjaga keamanan itu, sampai tumbang tak sadarkan diri. Riley memang sengaja berjalan di depan, jika yang lain maka keempat penjaga itu pasti akan langsung mati di tempat. Namun karena Riley yang memimpin langkah, maka semuanya hanya pingsan, tapi tetap masih hidup. Masuk ke dalam rumah megah itu, Riley tak bisa mengendalikan Franz dan yang lainnya. Mereka semua segera mengeluarkan senjata dan menyekap semua orang yang ada di dalam sana, para pembantu dan bahkan langsung mendobrak pintu kamar pemilik rumah ini, Tuan Burneo. Sontak saja Burneo dan istrinya terbangun, begitu terkejut saat melihat banyak perampok sudah berdiri di hadapan mereka. Teriakan mulai terdengar nyaring, namun Riley dengan segera membuat wanita parubaya itu diam. Dia mencekalnya dan membekap mulut. Sementara Franz menarik Burneo untuk berada dalam kuasanya. Katakan, di mana kamu menyimpan semua hartamu? Titah Franz, dia meletakkan pis asteris U di leher pria tersebut. Namun Burneo belum tahu dia sedang berhadapan dengan siapa, jadi berpikir untuk balas mengeluarkan ancaman, apalagi saat melihat istrinya meringis kesakitan di dalam cekalan musuh. Lepas. Dasar manusia menjijikkan. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dariku. CCTV di rumah ini akan membuat kalian dipenjara. Geram Burneo. Tak akan ada satupun orang yang selamat saat berurusan dengannya. Namun mendengar itu Franz malah tertawa. Atas dasar apa kamu memenjarakan kami? Bahkan semua harta yang kamu dapatkan adalah hasil dari korupsi, balas Franz dengan suaranya yang menekan dan terdengar begitu dingin. Riley yang ikut mendengarnya pun cukup terkejut. Franz bahkan dengan gamblang mengungkapkan semua kecurangan Burneo dalam dunia politik, pencucian uang, korupsi dan bahkan bisnis ilegal. Burneo tercengang, dia kalah telak. Karena saat perampokan ini dikasuskan maka dia pun yang akan mendapatkan imbasnya pula. Karena harta itu memang bukan miliknya. Tak memiliki kekuatan lagi, Burneo terpaksa menyebutkan di mana semua hartanya di rumah ini, bahkan menyebut password berangkasnya.
Franz dan yang lain tertawa, meraup semua uang itu. Dan Riley hanya mampu mengikuti alur. Franz dan yang lainnya keluar dari rumah megah milik Borneo setelah mendapatkan semua yang mereka mau. Keluar dengan santainya seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan Borneo pun tak bisa melakukan perlawanan, karir dan nama baiknya sendiri sedang dipertaruhkan. Apalagi saat Franz menunjukkan berkas bukti semua kejahatannya. Kini bahkan Borneo telah jadi budak Black Venom, tiap sebulan sekali Borneo harus mentransfer sejumlah uang pada Franz. Riley sangat-sangat tercengang ketika melihat aksi Franz tersebut. Ternyata Black Venom jauh lebih hebat dari apa yang dia bayangkan. Riley pikir Black Venom hanya tahu caranya membunuh, tapi ternyata mereka punya jaringan yang lebih kuat, hacker dan teknologi yang tak tertandingi. Sesaat Riley jadi berkecil hati, benarkah dia bisa menghancurkan organisasi sebesar itu? Di tengah jalan dalam perjalanan pulang menuju markas, tiba-tiba Franz memberi perintah untuk menghentikan mobil di tepi jalan. "Turunlah, beli minum untuk kita semua," ucap Franz, bicara dan memberi perintah kepada Catelyn. Mendapati perintah seperti itu tiba-tiba jantung Riley berdenyut, karena Franz memintanya untuk keluar seorang diri dari dalam mobil ini. Menuju sebuah minimarket di seberang sana. Tanpa banyak kata Riley langsung turun, melihat jalanan luas yang cukup ramai dengan kendaraan lalu lalang. "Kita lihat, apakah wanita itu akan kabur," ucap Franz pula, bicara dengan bibirnya yang tersenyum miring ketika melihat Catelyn sudah berjalan sendirian di luar sana. Semua anggota Black Venom yang lain memperhatikan, jika Catelyn berniat untuk kabur dari mereka maka gadis itu sendirilah yang akan merugi. Karena bukan hal yang sulit bagi mereka untuk menangkap Catelyn kembali. Dan benar saja, di dalam hati Riley begitu besar keinginan untuk berlari. Kedua matanya bergerak liar untuk mencari celah, mencari seseorang yang bisa melindunginya dari orang-orang jahat itu. Tapi sepanjang mata memandang Riley tidak menemukan jalan, jika dia kabur dan meminta bantuan orang lain justru mungkin akan membahayakan nyawa orang yang membantunya. "Ya Allah, aku harus bagaimana ini?" batinnya gelisah. Riley kemudian masuk ke dalam minimarket tersebut, dia sudah tidak menggunakan masker dan topi untuk menutupi wajahnya jadi semua orang sudah bisa melihat wajahnya yang cantik. Dia segera mengambil keranjang dan menuju tempat minuman dijual, mengambil 6 botol air minum dan segera menuju kasir. "Tidak, aku tidak bisa kabur sekarang," batin Riley lagi, dia ingin menangis rasanya. Pikirannya begitu kacau. Namun dia tetap bergerak seperti tak terjadi apa-apa. Membayar di kasir dan segera kembali menuju mobil van milik Black Venom. Ternyata dia tidak kabur, gumam Franz. Rekannya yang lain pun bernafas lega, kini rasanya jadi tidak tega juga jika melihat Catelyn selalu dihajar oleh Liam. Lama-lama bagi mereka Catelyn pun seperti keluarga. "Ini minumnya," ucap Riley ketika sudah kembali duduk di kursinya dalam mobil itu. "Terima kasih cantik," goda yang lain. Riley hanya tersenyum miris. Mobil kembali melaju menuju markas. Hampir jam 12 malam mereka tiba di tujuan. Membawa satu tas berukuran cukup besar berisi uang, emas dan berlian. Franz menyerahkan tas itu secara langsung pada sang bos. Dia tidak mencoba kabur, dia juga menjalankan misi ini dengan baik, lapor Franz tentang Catelyn. Liam yang mendengar laporan itu diam saja, mulai berpikir untuk melanjutkan rencana selanjutnya, mengirim Catelyn kepada Zeon. Malam bergulir. Pagi ini Riley bangun lebih cepat dari biasanya. Dia datang ke dapur dan memasak dengan porsi banyak, sudah bisa masak membuatnya jadi sangat menyukai aktivitas ini. 2 minggu ini mendadak Riley jadi koki di dapur tersebut. Bukan tanpa alasan kenapa Riley dengan sukarela melakukannya karena dia sedang mencari muka di hadapan semua orang. Seolah dia telah benar-benar jadi bagian dari Black Venom. Di balik senyumnya yang selalu terukir untuk semua orang, dia memiliki maksud tersembunyi. Begitulah wanita, pandai sekali dalam bersandiwara. "Kat, biar aku yang melanjutkan masaknya, kamu pergilah ke ruangan Tuan Liam, dia mencarimu," ucap Franz. Dia tidak datang sendiri tapi juga bersama 2 orang yang lain.
Keberadaan Riley di dalam markas ini sudah berhasil membuat sedikit perubahan di sana. Biasanya orang-orang akan memasak untuk dia sendiri. Tapi sekarang mulai tergerak pula untuk memasakkan yang lain tanpa merasa direpotkan. Kenapa Tuan Liam memanggilku sepagi ini? Apa aku membuat kesalahan? Apa semalam kamu menjelek-jelekkan namaku di hadapan dia? Kesal Riley pada pria itu. Astaga, pikiranmu terlalu jauh. Sudah sana pergi. Kesal Franz pula, dia hanya menyampaikan pesan dan malah mendapatkan omelan. Pertengkaran kedua orang itu selalu terlihat lucu di mata semua orang. Sungguh, keberadaan Catelyn di markas ini sudah menciptakan warna tersendiri. Ada yang berubah tapi tidak disadari oleh semua orang. Riley benar-benar bermain dengan halus. Seperti saat dia sedang berusaha mendapatkan tanda dalam dunia kerjanya selama ini sebagai wakil direktur di perusahaan keluarganya. Dan dengan menunjukkan wajahnya yang dingin, akhirnya Riley pun menjauh dari kompor, mencuci tangannya dan segera pergi untuk menemui sang bos. Cukup heran juga saat mengetahui Liam memanggilnya untuk datang ke ruang pribadi pria tersebut. Karena selama ini biasanya mereka hanya bertemu di ruang berlatih. Setelah mengetuk pintu dan mendapatkan izin masuk, akhirnya Riley pun membuka pintu itu. Dia sebenarnya merasa sangat tercengang ketika melihat isi di dalam sana, tapi raut wajahnya tetap dia buat seperti biasa. Bagaimana tidak tercengang jika ternyata di dalam ruangan inilah Liam jadi seorang hacker untuk mendapatkan bukti kejahatan Borneo dan pasti banyak hal lainnya lagi yang Riley tidak ketahui. Banyak komputer menyala menunjukkan CCTV dan pergerakan grafik yang entah artinya apa. Semua teknologi ini belum pernah Riley lihat sebelumnya. Selamat pagi, sapa Riley. Dia menundukkan kepalanya memberi hormat, masih berdiri di depan meja kerja Liam. Pria itu pun duduk di kursi kerjanya dengan tatapan yang tajam. Tatapan yang seperti biasanya. Aku punya tugas baru untukmu, tugas utama yang menjadi alasan kenapa aku membelimu untuk jadi bagian dari Black Venom, terang Liam tanpa basa-basi. Tiap kalimat yang keluar dari mulut pria tersebut selalu berhasil membuat jantung Riley berdetak lebih cepat, karena dari mulut pria itulah nasib Riley seperti ditentukan. Dekati Zeon dan jadilah wanita simpanannya, lalu curi semua data milik pria itu, timpal Liam dengan gamblang. Riley tahu bahwa Zeon adalah musuh bebuyutan Liam, Franz sudah pernah memberitahunya. Data kelemahan Zeon tidak bisa mereka tembus. Karena itulah jalan satu-satunya mendatangi markas secara langsung. Tapi Riley tidak menyangka, Liam akan melemparkannya sejauh ini. Jadi sebuah tugas yang sungguh tidak ingin dilakukan oleh Riley. Lebih baik dia mati. Bun Asteris saja aku tidak mau melakukannya, balas Riley, kedua matanya nampak merah, harga dirinya sedang dipertaruhkan. Liam tidak langsung menanggapi ucapan wanita tersebut, dia hanya menatap dengan tatapan yang terlihat jadi semakin dingin. Membun Asteris Tentu saja hal itu tidak akan pernah dia lakukan, karena apa? Karena dia tidak mau membuang-buang waktu lebih lama lagi. Catelyn sudah dia latih sedemikian rupa, jadi sekarang waktunya wanita itu bertugas. Kenapa? Bukankah jadi jalan selama ini adalah pekerjaanmu? Tanya Liam, pria itu memang bicara dengan suara yang pelan, tapi selalu saja berhasil menusuk tepat di jantung Riley, sakit sekali. Meski berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa sebutan itu untuk Catelyn dan bukan dia, tapi tetap saja, tatapan yang menatap hina itu membuatnya sesak. Beginilah jadi wanita, selalu dipandang sebelah mata. Selalu dianggap sebagai pelampiasan hasrat. Tak bisakah mereka dipandang dengan penuh hormat? Riley tidak menjawab, dia hanya diam, dia hanya akan mengatakan satu kali saja keinginannya, dia tidak ingin menjalankan tugas itu dan lebih baik mati. Diamnya Catelyn itu membuat Liam membuang nafasnya kasar, harusnya ini jadi titahnya, bukan sebuah kesepakatan.
Kamu tidak ingin tidur dengannya? Tanya Liam. Sebuah pertanyaan yang membuat Riley mengepalkan kedua tangan. Sementara Liam malah tersenyum miring, dia bangkit dari duduknya dan berjalan mendekati Catelyn, sampai berdiri tepat di hadapan wanita itu. Berhenti menggunakan perasaanmu dan gunakanlah otak, ucap Liam, suaranya begitu menekan. Kamu bisa menjadi simpanannya tanpa disentuh oleh pria itu, puaskan menggunakan hipnotis, terang Liam lagi. Sebuah penjelasan yang membuat tatapan tajam Riley berlahan surut. Dia masih diam saat Liam menjelaskan semua rencananya. Zeon memiliki banyak wanita simpanan, tapi tak ada satupun yang berhasil dibawa masuk ke dalam markas. Catelyn harus bisa merayu pria itu, benar-benar jadi wanita kesayangannya hingga jadi orang kepercayaan. Gunakan kecantikan, kelembutan, kepolosan, ketulusan dan yang terakhir kelicikan. Selama bertugas Liam pun tak akan lepas tangan, mereka tetap bisa saling terhubung. Liam bahkan menunjukkan sebuah parfum hipnotis, aromanya bisa membuat seorang pria terpuaskan meski tanpa adanya hubungan badan. Parfum yang Liam ciptakan sendiri hingga ada satu-satunya di dunia, hanya dia yang memiliki formula itu. Sebenarnya ini bukan kesepakatan, ini adalah perintah. Paham kan maksudku? Tanya Liam lagi, dia mengikis jarak hingga di posisinya sangat dekat dengan Catelyn. Namun Riley pun dengan segera mundur dan kembali menciptakan jarak. Tidak, jangan mundur. Tunjukkan padaku keahlianmu saat jadi wanita penggoda, ucap Liam pula. Dan Riley hanya mampu membuang nafasnya dengan kasar mendengar kalimat itu. Dia menunduk sesaat untuk mengendalikan diri, lalu kembali menatap Liam seraya menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Riley tersenyum dan maju satu langkah, sampai tepat di hadapan Liam, mungkin jaraknya hanya 1 jengkal. Maaf, aku lupa jika kamu telah membeli hidupku, harusnya sejak awal aku tidak boleh menolak perintahmu kan, ucap Riley, begitu manis ucapannya. Kamu sedang menggodaku? Tanya Liam. Bukannya aku harus jadi wanita penggoda? Balas Riley pula. Hingga membuat Liam terdiam 1000 bahasa, di antara sepinya ruangan itu, mereka berdua saling pandang dengan tatapan yang begitu intens. Liam mengakui bahwa Catelyn begitu cantik. Tapi bagi Riley, bukan ketampanan Liam yang terlihat. Wanita itu justru mengumpat di antara bibirnya yang tersenyum kecil. Dasar Bach Asteris Ngan, pria jahat, pria kejam, Dajjal. Geram Riley. Tapi tentu saja hanya mampu dia ucapkan di dalam hati.